Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh bersuka cita oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah di dalam acara Jumat Agung, di mana kami boleh Kau bawa kembali untuk mengingat akan besar belas kasih Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu besar pengorbanannya di dalam kehidupan kami, menebus dosa kami, melayakkan kami, membenarkan kami. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh ada di dalam kesempatan ini. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami percaya urapan Allah, urapan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan melingkupi kami semua yang ada di tempat ini. Dan mari Roh Kudus, biarlah Engkau arahkan hati kami, arahkan roh kami yang sudah Tuhan perbarui untuk memuji, untuk menyembah, untuk mengucap syukur, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa akan meneguhkan kami, meneguhkan iman kami, iman Kristus yang sudah ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Darah-Mu yang mahal menyucikan hidup kami. Pengorbanan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat ucapan syukur kami. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau ingat kasih-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Sebab terlalu mahal kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengabdi Tidak mungkin membalas kebaikan-Mu Yesus. bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah Engkau Yesus. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kasih-Nya terlalu besar. Kasih-Nya terlalu besar dalam hidup kami. Darah-Nya yang mahal menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau mengangkat hidup kami dari lubang kubur dan menjadikan kami anak-anak-Mu Yesus. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami disembuhkan, kami diberkati untuk jadi berkat, kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sudah menyelamatkan kami. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu Yesus kami tidak pernah sanggup menjalani hidup ini. Tanpa-Mu Tuhan kami adalah manusia berdosa yang tidak mungkin diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dahsyat, heran, ajaib. Terima kasih Tuhan. Selamanya mulut kami ingin menyembah-Mu Yesus.
kasih. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Tiada Allah yang begitu besar kasih-Nya melebihi kasih-Mu Yesus. Bahkan kemurahan-Mu melebihi hidup kami, melebihi isi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Lebih dari itu. Katakan dari isi hatimu. Sebab inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau selama-lamanya. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan dengan bangga, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. bawa lidah kami. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Terima kasih Tuhan. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, menikmati semua berkat dan kebaikan Tuhan,
itu semata-mata karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami gak bisa balas Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Yesus, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. sebab inilah iman kami Yesus.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu saat ini kami boleh ada, karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami pujian kemuliaan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudus, sama-sama kita angkat tangan kita sebagai bukti penyembahan kita, ucapan syukur kita. Yes Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Ada domba Allah, darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Yesus di atas Kalvari, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan sepenuh hati kita. Dengan segenap hati, Tuhan, dengan segenap jiwa, terima kasih Tuhan. dengan Kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, yes Tuhan, aku mengangkat tanganku. tanganku, ku rindu selalu Ini kerinduan kami dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian Tuhan. Kau yang Kudus, Engkau yang kudus, Engkau yang
Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Tuhan Allah, Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. kita angkat kedua tangan kita. Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darahmu tercurah setiap kami. Tercurah Terima kasih Tuhan. Terima kasih. atas Kalvari. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Dengan sepenuh hati kami mau katakan Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, Segala hormat, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, bahkan nyawanya diberikan kepada kita. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena begitu besar Dia sudah melakukan hal yang dahsyat bagi kehidupan kita, menebus hidup kita. Kita pun yang sudah diberkati, yang sudah ditebus karena anugerahnya, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang penata layan untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh mengucap syukur. Bagaimana saat ini kami merasakan bagaimana kehadiran-Mu. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami sudah mendapatkan berkat daripada Engkau. Tiba saatnya kami rindu untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. Karena kami percaya berkat-Mu luar biasa ada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh bernafas, saat ini kami boleh bersuka cita, karena kami merasakan kasih-Mu, penebusan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari untuk kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh Engkau baik. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan Bukti kasih dan karya salib-Mu Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
segenap hati kita katakan, hidup oleh anugerah-Mu. Terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan. kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupmu, sebab itu ku selalu bersyukur. Sama-sama kita mau katakan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. setiap kami dipulihkan karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami persilakan untuk hamba-Nya. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama di dalam kesatuan roh, di dalam kesatuan iman sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini. Di dalam gereja-Mu, lembaga sorga yang ada di dunia ini, kami boleh beribadah, memuji, mengucap syukur, khususnya mengingat akan kasih-Mu 2000 tahun yang lalu, puncak daripada kebesaran kasih-Mu yang luar biasa, melalui Yesus Kristus Tuhan, yang mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, agar kami diselamatkan, agar kami dibebaskan dari ikatan dosa, dan kami kembali boleh menjadi anak-anak Bapa yang dikasihi dan berkenan, baik di dunia ini, terlebih nanti dalam kehidupan kekal di sorga. Sungguh kami mengucap syukur, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini momen yang indah Tuhan, ini momen yang indah, yang tidak boleh kami abaikan. Sungguh kami orang berbahagia, sungguh kami orang yang bersukacita, kalau boleh memahami kasih-Mu yang besar itu, di dalam Yesus Kristus yang telah terjadi, dan yang sudah dianugerahkan kepada kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami lebih dalam, dan kami percaya Roh Kudus akan memimpin setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya, kami dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Ya, judul khotbah pada siang hari ini adalah ya, Allah adalah kasih dan kasihnya melampaui segalanya. Saya ulangi lagi, judul dari khotbah pada hari ini ya, lewat perenungan bersama Roh Kudus, judulnya adalah Allah adalah kasih, kasihnya melampaui segalanya, termasuk melampaui dosa dunia. Ya, mari kita baca ayatnya. Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10 kita baca sama-sama ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, sebelum masuk ke yang lebih jauh, pernah enggak saudara mendengar ada orang bertanya, ya? Ada orang bertanya kepada saya dan saya renungkan saudara. Pertanyaannya cukup mengagetkan saudara, tapi juga logis ya. Pertanyaan itu logis, menurut saya penting untuk diketahui, tapi juga mengagetkan. Pertanyaannya adalah, mengapa sih di Taman Eden Tuhan berikan satu pohon larangan? Karena kalau tidak ada pohon larangan kan manusia nggak jatuh dalam dosa. Dan kenapa di Taman Eden waktu iblis masuk ke Taman Eden menggoda Hawa, Tuhan izinkan? Tuhan pasti tahu kalau iblis masuk ke Taman Eden dan menggoda Hawa, ya, sebelum akhirnya Hawa jatuh dan Adam jatuh. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Pasti Tuhan tahu iblis datang. Ya, coba itu kalau ditahan sama Tuhan, tidak ada pohon larangan, tidak ada iblis masuk, manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Pertanyaannya bagus ya saudara ya, bagus saudara. Ya, pertanyaannya bagus saudara. Ya, ya. Tapi saudara, saya renungkan ya untuk menjawab ini, saya bergumul untuk menjawab ini, dan akhirnya Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk memberkati saya dan juga memberkati gerejanya. Tuhan justru menyampaikan bahwa justru pohon larangan itu, ya, termasuk iblis diizinkan masuk untuk menggoda itu, ya, justru itu adalah sesuatu yang Allah berikan supaya manusia tetap ada di Taman Eden. Ya. Artinya apa saudara? Artinya kita belajar bahwa Tuhan ingin manusia itu tetap di Taman Eden. Tuhan ingin manusia itu tetap menikmati berkat-berkatnya. Saudara tahu bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dulu alam semesta, bumi, laut, bintang, bulan, saudara, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang-binatang, saudara, ya. Tuhan ciptakan lebih dulu alam semesta ini dengan segala isinya, bintang, bulan, matahari dan segala isinya itu sebelum menciptakan manusia. Setelah menciptakan semuanya itu, di hari ke-6 yang terakhir baru Allah menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, semuanya sudah tersedia. Ya. Bukan cuma tersedia, Allah kemudian menempatkan Adam di taman khusus yang penuh berkat, yaitu di Taman Eden. Ya, penuh berkat, saudara. Dan bukan hanya ditaruh di Taman Eden yang penuh berkat, Allah juga memberikan kepercayaan dan otoritas kepada Adam untuk menjaga dan memelihara taman itu. Ya. Tuhan berkata, nikmatilah, ya, jagalah, peliharalah, ya, bahkan sampai anak cucumu, kira-kira begitu saudara. Ya. Kalau saudara baca di Kejadian. Ya. Dan apa yang terjadi? Ingat loh, Adam diberikan tugas bukan untuk mencari berkat. Adam disuruh bekerja memelihara dan menjaga taman bukan untuk mencari berkat, tapi untuk menikmati berkat, karena berkatnya semua sudah tersedia. Bayangkan sekali lagi, untuk supaya manusia bahagia, Tuhan ciptakan matahari, bintang dan bulan, langit dan segala macam alam semesta, dan ditempatkan di Taman Eden, dikasih otoritas, dikasih kepercayaan. Ya, engkau yang memelihara Taman Eden, engkau yang menjaga Taman Eden. Engkau berotoritas atas semuanya ini. Nikmatilah bersama anak cucumu. Artinya apa? Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, mungkin sampai sekarang kita masih ada di Taman Eden. Kenapa saudara? Karena saat itu tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian.
Ya. Tapi dari peristiwa ini kita belajar satu hal, yaitu bahwa untuk bisa tetap di Taman Eden, Tuhan cuma membutuhkan satu. Satu itu isinya dua, saudara. Satunya itu apa? Percaya. Cuman itu saja. Tuhan bilang jangan semuanya boleh kamu nikmati. Ya, bukan hanya kamu nikmati, semua ada di dalam otoritasmu. Cuman satu saja saya minta, jangan kamu makan buah itu. Karena pada saat kamu makan buah larangan itu, pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Ya, Adam mati enggak setelah makan dan Hawa? Enggak, saudara. Adam masih umurnya 930 tahun. Tapi di hadapan Allah sudah mati. Ya. Di hadapan Allah tidak lagi bisa berelasi. Allah enggak bisa didekati dengan dosa, saudara. Ya. Jadi ketika Allah memberikan pohon larangan itu, ya, satu pohon saja larangan itu, di tengah-tengah berkatnya yang melimpah, itu Tuhan itu ingin satu, supaya kamu tetap bisa di Taman Eden dan menikmati berkat-berkatku, dan tetap bisa bersama-sama dengan aku. Aku hanya ingin kau percaya. Amin. Ya. Dan percaya itu isinya berapa? 2, saudara. Percaya itu isinya 2. Apa? Kalau orang yang percaya sungguh-sungguh, pasti dia taat. Selain orang taat, kalau dia percaya sungguh-sungguh, pasti dia setia. Jadi isi daripada percaya itu adalah taat dan setia. Tetapi kenapa ada pohon, saudara? Dan iblis diizinkan masuk. Karena ketaatan dan setia itu mesti harus ada ukurannya. Kalau tidak ada pohon larangan yang satu itu, bagaimana ketaatan dan kepercayaan dan ketaatan Adam bisa diukur? Enggak bisa diukur. Kalau tidak ada iblis masuk menggoda Hawa dan akhirnya Hawa menggoda Adam, ya, kesetiaan juga enggak bisa diukur. Amin. Ya, ketaatan itu bisa diukur kalau ada standarnya. Standarnya apa? Cuman satu aja, jangan makan pohon itu. Adam dan Hawa percaya enggak? Sudah percaya. Tapi kesetiaannya gagal. Karena kesetiaan itu hanya bisa diukur kalau ada godaan. Kalau enggak ada masalah, enggak ada godaan, bisa enggak diukur kesetiaan seseorang? Enggak bisa, saudara. Amin, saudara? Ya, itu sebabnya iblis masuk, saudara, dan iblis menggoda Hawa dan akhirnya jatuh. Ya. Dan Tuhan membiarkan itu supaya manusia sendiri, perhatikan, manusia sendiri mengambil keputusan. Ini penting, saudara, ini penting. Allah tidak menciptakan kita seperti robot, ya, sesuai kehendak Tuhan. Pokoknya aku yang ngatur kamu, aku yang semuanya Tuhan. Enggak, saudara. Manusia diciptakan Allah itu serupa dan segambar dengan dirinya. Itu manusia itu harus mengambil keputusan. Saya mau sampaikan, jangan kaget. Kalau kita tidak memutuskan, ya, kalau kita tidak memutuskan untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai contoh, kalau kita mendengar berita Injil, ya, ketika kita diberitakan firman Allah, ya, sebelum percaya, saudara, kita nggak membuka hati dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, Roh Kudus juga nggak akan hadir. Ya, Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, ya, roh penuntun kita, saudara. Ya, tapi Roh Kudus hanya bekerja kalau kita mengambil keputusan. Karena kita manusia yang diciptakan bukan robot. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi Adam harus mengambil keputusan saat itu sebetulnya bahwa Tuhan melarang aku makan buah itu. Itu sebabnya iblis sorry. Ya, Maria sorry karena Maria yang mengganggu Adam, ya. Ya, Maria juga berkata sorry. Ya, perintah Tuhan kami tidak boleh makan dan kami putuskan kami tidak akan makan. Kalau itu terjadi, saudara, ya, mungkin sampai sekarang kita masih ada di Taman Eden. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, keputusan itu penting dalam hidup ini. Tapi keputusan yang sesuai dengan firman. Dan ketika saudara memutuskan untuk sesuai dengan firman, saya percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya. Ingat, iblis itu selalu menawarkan sesuatu yang kenyataan.
Padahal kita disuruh hidup sesuai firman. Kita tidak disuruh hidup sesuai kenyataan, tapi kita disuruh hidup sesuai firman. Tapi iblis menawarkan kita kenyataan. Padahal iman kita itu justru sesuai firman itu untuk menghadapi kenyataan. Makanya iblis kalau pakai bahasa sehari-hari, waktu goda Hawa kan begini. Tentu Allah tidak boleh ya, kamu makan semua pohon-pohon buah-buah di sini ya. Hawa berkata apa? Oh boleh kok, semua boleh kami makan cuma satu ini. Enggak boleh. Karena kalau kami menyentuhnya, ya, bukan hanya makan, menyentuhnya, kami akan mati. Ya, iblis berkata apa? Ya tapi kan bagaimanapun kenyataannya kamu walaupun di Taman Eden, kamu kan tetap di bawah Allah. Kamu tahu nggak kenapa Allah nggak boleh makan? Karena kalau engkau makan, engkau akan sama seperti Allah. Engkau tidak lagi berada di bawah otoritasnya Allah, tapi engkau akan sama dengan Allah. Ya, dia menyampaikan kenyataannya kamu kan tetap di bawah Allah. Ya, kamu tidak berkuasa atas dirimu sendiri, kamu tetap di bawah Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Allah. Iblis selalu menawarkan kenyataan, saudara. Betul. Tapi kita harus pegang firman. Justru kita pegang firman itu untuk menghadapi kenyataan. Saya kasih contoh yang simpel saja. Ada banyak orang korupsi kan, saudara. Pegawai-pegawai di kantor ada banyak yang korupsi ya. Di Indonesia ini atau di negara lain. Awalnya iblis berkata apa? Ya kalau gaji tok kan enggak cukup lah. Namanya manusia. Kita kan punya anak, punya istri. Ya kan? Kalau cuma bersandarkan gaji mana cukup. Semuanya mahal. Ya enggak masalah lah. Kita ambil dikit-dikit kan enggak masalah lah. Asal kita tahu batasnya saja. Yang penting untuk mencukupi ini loh. Gaji tok pasti enggak cukup lah. Nah kira-kira begitu kan. Ya iblis pasti begitu saudara. Ya. Nanti kalau sudah korupsi tadi ya. Sudah cukup untuk makan. Ya iblis nawarinnya apa? Tapi kan manusia hidup kan tidak cuma butuh makan. Ya, orang hidup kan butuh rumah, butuh kendaraan. Ya kan, apalagi kita ini ada di Jakarta. Rumah dan kendaraan itu penting. Selama ini kan kami masih ngontrak. Ya lah, wajar lah kalau kita ya ngambil sedikit-sedikit ya untuk ya nabung, beli kendaraan dan punya rumah. Itu kan penting bagi hidup ini. Ya kan? Apalagi anak-anak sekolah nanti sebentar lagi masuk kuliah dan sebagainya, saudara, betul kan? Ya, korupsi lagi, lebih lagi, saudara. Setelah korupsi lebih lagi, iblis berkata lagi, apa? Ya tapi kan orang hidup nggak cuma untuk hidup kan, kita kan perlu hiburan. Kadang-kadang perlu harus cuti ke luar negeri, kita kan begitu ya, saudara. Ya setahun sekali, setahun dua kali ya kita piknik ke suatu tempat ke luar negeri kan itu penting juga untuk keluarga kita supaya kita bahagia. Ya kan orang hidup kan kebutuhannya juga banyak dan akhirnya terus sudah. Ya, setelah piknik ke luar negeri bisa piknik ke luar negeri, iblis berkata apa? Ya tapi lebih indah kalau kamu nggak jadi pegawai loh. Kalau kamu jadi pengusaha punya sesuatu sendiri. Ya, punya modal yang besar sendiri. Terus saudara, makanya orang korupsi nggak berhenti saudara. Walaupun sudah kaya terus korupsi terus. Ya, iblis selalu menawarkan kenyataan. Tapi saudara ingat, di dalam Yesus kalau kita pegang firman, kita pegang kebenaran itu, Allah sendiri akan memelihara hidup kita. Sudah saya buktikan bersama istri. Ya, saya buktikan. Saya punya anak 6, saudara. Saya berkali-kali berkata, ya, enggak punya pensiunan, enggak punya tabungan, enggak punya usaha, saudara. Ya, betul enggak ya? Enggak punya arisan, enggak punya ini itu, saudara. Ya. Cuman melayani Tuhan saja. Melayani Tuhan saja, saudara. Dan melayani Tuhan saja juga tiap bulannya dapatnya hanya transport. Transport untuk tol, untuk bensin, untuk bayar persembahan dan perpuluhan. Habis, saudara. Anak 6, tapi sampai sekarang. Saya selalu kalau ada berkat yang dari luar, yang bukan dari Tuhan, saya selalu berkata tidak. Walaupun kenyataannya saya butuh, walaupun kenyataannya saya nggak punya uang barangkali, walaupun kenyataannya di dompet saya kosong, walaupun kenyataannya ada sesuatu yang akan harus dibayar, sesuatu yang penting minggu depan. Tapi ketika ada berkat yang bukan dari Tuhan, saya selalu berkata, tidak. Mohon maaf, tidak. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuktikan pemeliharaannya. Saya dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dicukupi oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dicukupi, tapi lebih dari cukup, melimpah, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan lah. Amin, saudara. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Ya,
Ya, kalau kita tetap berada dalam kebenaran, roh kebenaran itu akan bekerja. Kita ambil keputusan, tidak. Lupa Bambang ini berkat, tidak, sorry. Saya tahu, saya butuh tapi saya nggak mau. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya. Apapun yang terjadi saya nggak mau. Ya, saudara. Ya, luar biasa. Dan apa yang terjadi nanti Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja itu ajaib, ya saudara. Ingat, Adam dan Hawa diberikan perintah untuk tidak makan buah itu. Itu tujuan Tuhan justru mengasihi Adam dan Hawa supaya tetap tinggal di Taman Eden dan tetap menikmati berkat-berkatnya. Ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Coba baca. Kejadian 1 ayat 27 sampai 29, yuk kita baca. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Luar biasa saudara. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Ya. Ayo baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi maka, wah saudara, berkuasalah. Engkau punya otoritas. Aku berikan semua kepercayaan itu kepadamu. Luar biasa saudara. Tuhan cuma satu saja, asal jangan makan buah ini. Supaya apa? Kamu bisa tetap ada di Taman Eden, tetap menikmati berkat-Ku, tetap menikmati kebersamaan denganku. Ya, Adam dan Hawa tiap hari bergaul sama Tuhan di Taman Eden. Allah selalu berkunjung ke Taman Eden untuk berkomunikasi, saudara. Luar biasa, saudara. Itulah sebabnya, saudara, dalam hidup ini, ingat, ya, iblis selalu menawarkan kenyataan yang memang mungkin dialami. Tapi ingat, Allah meminta kita hidup oleh iman kepada firman justru untuk menghadapi kenyataan. Kalau itu terjadi, saudara tidak akan dipengaruhi oleh dunia ini. Dunia mau sulit, mau mudah, harga mau naik atau mau turun, ya, cari pekerjaan semakin sulit atau gampang, saudara. Hidup semakin sulit sekalipun, engkau dipelihara. Selalu saya berkata, engkau dipelihara oleh sistem ekonomi surga yang tidak bisa bangkrut. Dan engkau dilindungi oleh sistem perlindungan surga yang tidak bisa ditembus. Amin. Amin, saudara. Itu yang kita mesti tahu ya. Kemudian yang kedua, saudara, yang berikutnya kita mesti belajar juga ya. Mengapa Allah hadir sendiri melalui Yesus ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya melalui karya penebusan di kayu salib? Mengapa tidak diwakilkan saja kepada manusia, nabi, rasul atau malaikat? Saya ulangi lagi, kenapa Allah menebus manusia dengan kasih-Nya itu? Kenapa enggak diwakilkan saja sih sama nabi, rasul, ya, atau kepada malaikat-malaikat? Kenapa firman Allah yang Allah sendiri itu turun ke dunia, sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, ya saudara, mati bagi dosa manusia. Ya, penyebabnya adalah ya, karena semua manusia itu berdosa. Justru semua manusia membutuhkan keselamatan. Manusia yang terikat dan dikuasai dosa tidak mungkin bisa selamatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mungkin berkenan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Allah tidak bisa didekati oleh dosa. Roma 3 ayat 23. Ya. Mari kita baca. Yuk, 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23, bukan Roma 2 ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3, yuk 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, statusnya menjadi orang berdosa, maka keturunan dari Adam dan Hawa semuanya punya berstatus berdosa. Ya. Tetapi kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, seluruh keturunannya tetap berada di Taman Eden, saudara. Itu sebabnya manusia nggak perlu, saya selalu sampaikan berkali-kali supaya ingat dan nancep, saudara. Semua manusia di dunia ini punya status berdosa, siapapun, kecuali Yesus. Itu sebabnya untuk berdosa manusia nggak perlu belajar. Iya kan? Betul kan? Manusia di dunia ini yang dipelajari adalah supaya tidak
dosa. Agama selalu berkata jangan berdosa, jangan berdosa, jangan berdosa. Manusia berusaha untuk tidak berdosa walaupun ujungnya selalu gagal. Kenapa? Karena punya status berdosa sejak ya Adam dan Hawa berdosa. Ya, Roma 5 ayat 12, 17 dan 19. Yuk kita baca. Yuk, mari 1 2 3. 1 2 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, ya ingat loh, dosa itu ujungnya maut, kebinasaan kekal. Terus demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Terus ayat 17, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, nah, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Adam tadi, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu keadilan Allah luar biasa. Lewat dosa Adam, seluruh keturunan Adam punya status berdosa. Di mata Allah semua manusia berdosa. Ya, itulah sebabnya ya manusia tidak perlu belajar untuk berbuat dosa. Anak kecil yang belum berbuat dosa hanya karena belum mampu berbuat. Nanti umur 4-5 tahun dia ngerti sendiri, nggak usah diajarin, saudara. Ya. Tetapi Allah juga katakan, lewat satu manusia Adam, semua manusia berdosa. Saya berikan kepadamu satu manusia Yesus, yang bukan keturunan Adam secara fisik. Yesus tidak berdosa. Seluruh keturunan Adam berdosa, butuh keselamatan. Tapi saya berikan kepadamu satu manusia Yesus. Roh Allah itu, firman Allah itu yang turun ke dunia. Bukan hasil hubungan suami istri. Tapi firman Allah yang menjadi manusia oleh karya Roh Kudus. Lewat kelahiran melalui perawan Maria. Bukan hasil hubungan suami istri. Lewat manusia Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Tapi lewat satu manusia Yesus yang tidak berdosa, yang mau memikul dosanya Adam, mau membayar hukuman dan kutuk akan dosanya Adam, kalau engkau percaya Yesus, engkau dibenarkan, engkau dikuduskan. Oke, saudara? Oh, haleluya. Ya, ya. Itu sebabnya, ya, Allah nggak bisa mewakilkan. Ya, kasihnya lewat manusia, saudara. Karena semua manusia berdosa. Allah juga tidak mungkin mewakilkan maha kasihnya lewat malaikat. Kasih itu nggak bisa diwakilkan. Saya sering berkali-kali sampaikan untuk mengingatkan. Manusia saja tahu kasih itu nggak bisa diwakilkan. Ya. Waktu pacaran bisa nggak kasihnya diwakilkan? Nggak bisa. Setelah jadi suami istri, bisa nggak kasihnya diwakilkan? Nggak bisa. Ketika punya anak, bisa nggak kasih kita kepada anak diwakilkan kepada tetangga? Enggak mungkin, kasih itu enggak bisa diwakilkan. Apalagi maha kasihnya Allah. Enggak bisa diwakilkan lewat malaikat maupun manusia. Itu sebabnya Allah itu adalah kasih itu sendiri. Maka dia turun ke dunia. Untuk bisa turun ke dunia, menebus dosa manusia, dia menjadi manusia, saudara. Kenapa? Karena kalau dia turun sebagai Allah, dunia berakhir. Karena Allah tidak bisa didekati dengan dosa. Amin, saudara. Ya. Allah datang ke dunia sebagai manusia bukan untuk menghukum dosa, ya, tetapi justru untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin, saudara. Dan berikutnya, saudara, perhatikan, ya, saudara. Ingat pada waktu Yesus ditangkap, banyak orang berkata Yesus ditangkap, dibunuh. Benar enggak, saudara? Enggak. Yesus itu tidak ditangkap, dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dia tidak dibunuh, saudara, dia menyerahkan nyawanya. Karena Yesus akan sangat mudah kalau mau menyelamatkan diri. Tidak bisa ditangkap. Ya, saudara. Ya. Ya. Ya, Yesus itu tidak ditangkap dan dibunuh. Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, membiarkan tubuhnya disiksa, mencurahkan darahnya dan serahkan nyawanya untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Yesus sebelumnya beberapa kali akan ditangkap dan dibunuh, tetapi tidak pernah berhasil sebelum waktunya. Bahkan saat ditangkap pun Yesus bisa membuktikan bahwa kalau mau, ia mampu dengan mudah untuk selamatkan dirinya. Baca ayat berikutnya. Nomor 5, Yohanes 18 ayat 3-6.
Haleluya. Yuk kita baca saudara. Yohanes 18 ayat 3-6. Waktu Yesus ditangkap nih, ya, mau ditangkap, mau disalibkan ya. Ditangkap dulu kan, sebelum dicambuk, disiksa dan segala macam dan disalibkan. Ya, masih ingat Yudas yang mengkhianati. Yuk kita baca 1 2 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera suluh dan senjata. Ayat 4, maka Yesus, perhatikan, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayatnya yang ke-6, perhatikan, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ada tentara Roma dan juga pengawal-pengawal bait suci yang berusaha menangkap Yesus. Tapi Yesus hanya berkata, akulah aku, inilah aku. Mereka jatuh dan mundur, jatuh saudara. Ya, hanya berkata, Yesus berkata, inilah aku. Mereka terjatuh saudara. Ya, sangat mudah Yesus untuk menyelamatkan dirinya kalau dia mau. Tapi dia hadir bukan untuk itu. Dia hadir justru untuk membayar hukuman atas dosa manusia, menanggung kutuk atas dosa manusia. Hanya dia yang layak. Kenapa? Karena dia manusia yang tidak berdosa. Karena dia manusia yang bukan berasal dari dunia, dia dari surga. Amin saudara. Amin saudara. Karena untuk menjadi juru selamat dunia harus bukan dari dunia. Dunia butuh diselamatkan. Ya, Yesus dari surga. Untuk menjadi juru selamat manusia dari dosa, tidak boleh berdosa. Karena semua manusia berdosa, saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau Yesus bukan dari dunia, dia dari mana? Dari surga. Itu sebabnya setelah dia berakhir, mengakhiri karya penebusannya, dia bangkit dari kematian, kemudian dia kembali naik ke surga. Wow. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Oh, tidak ada keyakinan yang lain yang bisa tahu ini, saudara. Ya, kalau saudara hati kita boleh terbuka, kita mendapatkan pencerahan tentang siapa Yesus yang di dalam kita dan siapa kita yang di dalam Yesus. Wow, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya. Karena Yesus adalah pernyataan kasih terbesar Allah ya, kepada manusia. Dan bahkan ujung daripada kasihnya yang terbesar itu, dia menyediakan untuk kita nanti hidup bersama-sama dia di kemuliaan yang kekal di surga. Amin. Tetapi damai sejahtera, perlindungan dan pemeliharaannya bukan menunggu di surga. Sejak kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sejak kita sungguh-sungguh tahu siapa Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus, sejak di dunia, engkau sudah akan dipelihara, dilindungi, dijaga, dicukupi. Amin, saudara. Saya buktikan dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Kami tidak pernah kekurangan. Saya ulangi berkali-kali, kami tidak pernah minta. Anak-anak kami semua juga dipakai Tuhan luar biasa, sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Amin, saudara. Saudara Bu Bambang tidak punya utang. Amin, saudara. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Ya, oke. Nah, saudara, kita akan bahas sebentar peristiwa di salib ya. Kita melihat peristiwa indah yang terjadi di salib. Wow, saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus disalib itu, di atas kayu salib itu, pada saat Yesus mengalami puncak penderitaannya, saudara, dengan darah yang mengalir, luka-luka di seluruh tubuhnya, ya, duri, mahkota duri di kepalanya, saudara, ya, saudara, bekas cambukan, saudara, di punggungnya, bahkan tangan dan kakinya terpaku di kayu salib. Di bawah salib orang mengejek, mencemooh Yesus. Tapi perhatikan, Yesus tidak mendengar, tidak fokus kepada ejekan manusia. Ahli Taurat, prajurit-prajurit Roma, pengawal-pengawal bait suci, ya, orang-orang Farisi semua mengejek. Turun dong kalau kamu Mesias. Turun dong kalau kamu itu Kristus, juru selamat. Turun dong, selamatkan dirimu sendiri. Masa kamu boleh kamu bisa menyembuhkan orang, bisa menyelamatkan orang, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Buktikan kalau kamu itu utusan Allah.
Buktikan kalau kamu itu juru selamat. Wow, dalam keadaan penderitaan secara fisik, jiwa, dan roh, saudara. Ya, saudara. Yesus diajak dihina luar biasa di bawah salib, tapi dia tetap fokus kepada yang di atas, kepada Bapaknya. Dia tetap fokus kepada kehendak Bapaknya, bahwa dia harus mencurahkan darah, menyerahkan nyawanya untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia yang berdosa. Itulah sebabnya, saudara, ya, bahkan di atas salibnya, saudara, dipampang tulisan. Ya, kamu kan raja orang Yahudi. Wah, di atas ada tulisan, inilah raja orang Yahudi, sebagai ejekan, saudara. Ini loh raja orang Yahudi ini loh, ya, ditelanjangi, saudara, ya, Yesus, ya. Wow, luar biasa, saudara. Ya. Ya, oke, coba baca ya, Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Yuk. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, ya Bapa, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi. Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Kira-kira kalau Yesus mau turun dari salib bisa nggak? Bisa, saudara. Kalau dia mau melepaskan diri, ya fokus kepada ejekan manusia-manusia di bawah itu, saudara. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, prajurit-prajurit Roma juga ada di situ. Bahkan ada penjahat sampingnya yang juga mengejek dia. Kamu kan Mesias, selamatkan dong dirimu, baru selamatkan kami. Nah, gitu, saudara. Tapi Yesus nggak fokus. Ingat, kasihnya melampaui segalanya. Kasihnya melampaui dosa dunia. Ingat, saudara, perkara terbesar dari manusia adalah dosa. Kenapa? Karena dosa tidak hanya menghasilkan perbuatan jahat, tapi dosa itu membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Dosa itu akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal dalam api neraka. Itulah sebabnya, ya, walaupun melalui dosa dunia ini jahat. Sudah lihat kejahatan di dunia ini dengan segala macam kejahatannya. Kalau sudah nonton di televisi, aduh, sudah sekarang berita-berita tentang kejahatan, sakit penyakit, saudara, malapetaka, bencana, kecelakaan. Wah, mengerikan. Itu semuanya akibat daripada dosa dunia. Bukan berasal dari Allah, saudara. Sakit penyakit itu bukan berasal dari Allah. Kenapa? Karena Yesus selalu menyembuhkan orang sakit. Yesus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengutus muridnya, sembuhkan orang sakit. Jangan berpikir sakit itu dari Tuhan, bukan, saudara. Ya. Wow, amin. Kesembuhan itu dari Tuhan, amin. Kesehatan itu dari Tuhan, amin. Yesus sudah memikul segala sakit penyakit dan memberikan kepada kita kesembuhan. Kita harus menerimanya dengan iman, bukan kenyataan. Amin, saudara. Ya, amin. Wow, saudara. Oke. Yesus justru berdoa untuk pengampunan mereka. Coba Lukas 19 ayat 10. Ya. Perhatikan, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak datang untuk menghukum. Yesus tidak datang untuk menghakimi. Nanti dia akan datang yang kedua kali. Dunia akan berakhir. Kiamat akan terjadi. Pengadilan Tuhan akan terjadi. Tapi pada saat Yesus hadir, dia tidak datang untuk menghakimi. Tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, saudara. Amin. Berbahagialah kita. Ya, kalau kita boleh menerima kasih Allah oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, berikutnya, saudara, di atas puncak kayu salib itu, ya, di kayu salib itu, kita sekarang bicara yang di kayu salib, saudara. Di puncak penderitaannya, indahnya apa, saudara? Yesus masih melayani dan selamatkan satu jiwa yang bertobat, yang tersalib di sampingnya. Bisa nggak saudara bayangin? Dalam puncak penderitaannya yang sangat, ya, membuat Yesus sekarat, ya, saudara. Penderitaannya yang luar biasa itu, saudara. Ejekan yang dibawa oleh manusia-manusia itu
luar biasa juga. Ya saudara. Tetapi tiba-tiba ada satu penjahat di sampingnya, tidak disebutkan sebelah kanan atau kiri, yang bertobat, saudara. Yesus melayani di kayu salib itu, dia menyelamatkan satu jiwa. Ya. Penjahat yang satunya kan berkata, Yesus katanya kamu Mesias, selamatkan dirimu sendiri dong, baru selamatkan kami. Nah, yang satunya menegur, kamu kok ngomong begitu sih? Kamu kok nggak takut sih sama Allah? Kalau kita dihukum seperti ini, karena kita memang dari dulu berbuat jahat. Ya. Ingat, orang kalau sampai disalib itu penjahat besar. Karena dari dulu kita berbuat jahat, kita pantas dihukum. Tapi orang ini, Yesus ini, dia tidak berbuat kesalahan apa-apa. Baru dia bilang, Yesus jangan lupakan aku ya, kalau engkau nanti datang sebagai Raja. Yesus berkata apa? Saya bisa bayangkan Yesus mengangkat kepalanya. Ya, mendekati akhir hidupnya dalam situasi penderitaan yang luar biasa, dalam keadaan sekarat, Yesus masih mengangkat kepalanya dan berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Di kayu salib itu, di penderitaannya yang luar biasa itu, mau sekarat, mau melepaskan nyawanya, Yesus masih menyelamatkan satu jiwa. Dan memang satu jiwa sangat berharga di mata Allah. Itu sebabnya berbahagialah saudara, karena setiap kita juga berharga di mata Allah. Amin. Lukas 23 ayat 41 sampai 43 yang ke-8. Ya, yuk baca. 1, 2, 3. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa manusia pertama yang masuk Firdaus bersama Yesus? Penjahat yang tersalib di sampingnya. Amin. Amin, saudara. Betapa mungkin penjahat ini seumur hidupnya berbuat jahat, saudara. Tapi kasih Allah itu melampaui segalanya. Asal kita mau mengambil keputusan. Kenapa Yesus tiba-tiba ngomong begitu? Karena penjahat satu ini mengambil keputusan. Yesus, jangan lupakan aku ketika nanti engkau datang sebagai Raja. Begitu dia ambil keputusan, Yesus menjawab dengan luar biasa. Ingat sekali lagi saudara, ambil keputusan sesuai firman. Apapun yang terjadi, jangan lihat kenyataan. Ambil keputusan sesuai firman. Nanti Roh Kudus yang akan menjadikan firman itu menjadi kenyataan. Amin saudara. Amin saudara. Contohnya misalnya hari ini hari Jumat, ada perjamuan kudus, kemudian Jumat Agung. Ya mungkin ada teman-teman saudara yang ngajak karena libur piknik kemana-mana, atau ada acara-acara yang lebih menarik saudara. Ya, tapi saudara bisa berkata, tidak, hari ini aku libur, karena aku memperingati kasih Allah di dalam Yesus. Kasihnya yang terbesar, puncak kasihnya dinyatakan di Jumat Agung, di mana Yesus terpaku di kayu salib, menyerahkan nyawa, mencurahkan darahnya, karena mengasihiku. Aku tidak bisa acara lain, aku mau ke gereja dan menyembah Tuhan. Ketika saudara mengambil keputusan itu, Roh Kudus pasti bekerja. Saudara ingat Roh Kudus itu ingin bekerja di dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengambil keputusan. Ya, tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu benar. Ya, ketika saya mengambil keputusan dengan Bu Bambang, Tuhan aku mau Engkau memanggilku untuk melayani secara full time. Aku siap. Aku tidak mau hal-hal yang bukan berasal dari Engkau. Sebaik apapun kalau itu bukan berasal dari Tuhan. Sebaik apapun kalau itu bukan berasal dari kebenaran, aku akan berkata tidak. Aku tetap mau pegang firman Tuhan. Keputusan itu akan membuat Roh Kudus bekerja dahsyat, saudara. Amin. Amin. Yang terakhir, saudara ya. Saudara. Bahkan yang terakhir di kayu salib, saudara, ya. Sebelum Yesus sungguh-sungguh menyerahkan nyawanya dan mati, Yesus berseru dengan 2 seruan menjelang kematiannya.
Yang pertama dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Karena ketika Yesus tersalib, dia sungguh-sungguh manusia, saudara. Dia benar-benar sebagai manusia untuk memikul dosanya Adam itu. Ya. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian seruan yang berikutnya adalah sudah selesai. Ingat saudara, dosa dan hukumannya sudah selesai ditanggung di kayu salib. Kita ini sudah dibenarkan, kita ini sudah dikuduskan dan disucikan. Kita adalah anak-anak Bapa yang dikasihi, berkenan dan diberkati. Kalau ada orang Kristen masih berkata begini, ya namanya kita manusia kan, kita ini masih orang berdosa. Ketika orang Kristen berkata begitu, artinya dia apa? Dia tidak menghargai karya Yesus. Ingat, ketika kita percaya Yesus, milikilah kesadaran Kristus, bukan kesadaran berdosa. Saya ulangi lagi. Kalau engkau di dalam Yesus, lahir baru, Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara. Milikilah kesadaran Kristus yang sudah menyelesaikan dosaku. Milikilah kesadaran Kristus ya, yang membuat aku diselamatkan, dikuduskan, dan disucikan. Milikilah kesadaran Kristus, karena Kristus namaku ada terdaftar di kerajaan surga. Milikilah kesadaran Kristus, aku dipelihara, dilindungi oleh pemeliharaan dan perlindungan dari surga. Amin, saudara. Roh Kudus bersamaku, ya, tidak lagi memiliki kesadaran dosa. Aku ini orang berdosa bagaimanapun. Tidak, saudara. Semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib dan sudah selesai. Yesus menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ya. Setelah Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan sudah selesai, kemudian menyerahkan nyawanya. Perhatikan, maka tabir bait suci, pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus, terbelah dua dari atas ke bawah. Sudah tahu maksudnya ini? Ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya, tabir bait suci itu, ya, di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Sudah tahu tabir bait suci? Itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, sebelum Yesus mati, atau menurut hukum Taurat, saudara, orang awam itu hanya boleh ke bait Allah di pelataran. Orang-orang awam, saudara, tidak boleh masuk. Ya, ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, orang awam sudah hanya sampai di pelataran. Ya, kalau mau beribadah itu hanya sampai di pelataran, nggak boleh masuk ke ruang kudus. Ruang kudus hanya untuk para imam. Ya, ahli-ahli Taurat, para imam itu ruang kudus. Tapi ruang maha kudus itu hanya yang boleh masuk itu adalah satu ya, kepala imam setahun sekali untuk memimpin pengorbanan. Satu orang setahun sekali dan harus menjaga hidupnya, harus memelihara hidupnya, karena kalau tidak dia mati di dalam. Itu ruang maha kudus, saudara. Ya. Dan itu ada batasnya, yaitu tirai pembatas tadi. Tapi ketika Yesus berkata sudah selesai, tirai pembatas itu robek, terkoyak. Tabir bait suci itu terkoyak dari atas ke bawah. Artinya tidak ada lagi pembatas. Artinya kita yang di dalam Yesus, tidak ada lagi pembatas bagi kita yang percaya dengan Bapa di surga. Kita yang memahami status ini karena kasih-Nya, memiliki kehidupan baru yang indah sebagai anak-anak Bapa. Kita bisa berbicara kepada Bapa. Kita kalau beribadah, kita tepat di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Nama kita tercatat di surga, dan bersama Roh Kudus yang di dalam kita, iblis tidak lagi bisa menipu kita. Kalau kita tahu siapa Yesus di dalam kita, siapa kita di dalam Yesus, dan apa dampaknya bagi kehidupan kita, maka iblis nggak bisa menipu kita lagi. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kasih Bapa di dalam Yesus sempurna. Kasih Bapa di dalam Yesus sudah dinyatakan terbesar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan melalui kebangkitannya. Dan kasih-Nya yang terbesar menjadikan kami anak-anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Kami dibenarkan, dikuduskan,
nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Bahkan di dunia ini kami dijaga, dipelihara, dilindungi. Kalau kami sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mau taat dan setia, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Melihat kasih-Mu itulah yang kami nikmati, melihat kasih-Mu yang telah kami terima, melihat kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup ini. Itulah yang membuat kami taat dan setia. Godaan apapun dari sang iblis dari dunia ini, kami akan tetap berkata tidak. Dan kami akan tetap mau fokus dan percaya kepada kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Inilah juga yang diperintahkan oleh Yesus sebagai satu sarana untuk mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, nyawanya diserahkan untuk keselamatan, kebahagiaan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik saudara, mari. Petugas kami minta maju ke depan. Pujian dilantunkan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Bapak Tuhan, kami melakukan perjamuan kudus agar kami kembali mengingat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Pernyataan kasih-Mu yang terbesar, yang melampaui dosa-dosa manusia, yang melampaui dosa-dosa dunia, dan membuat kami diselamatkan, dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau melakukannya dengan fokus dan mengingat kasih-Mu itu. Amin. Dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tolong ditayangkan Yohanes 6 ayat 53 sampai ayat yang ke-55 ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-55. Kemudian nanti sambung ayat 56 dan 57. Ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini yang melambangkan kita imani sebagai tubuh Yesus. Ini bukan satu acara rutinitas atau sekedar acara gereja yang biasa dilaksanakan. Tuhan meminta kita melakukannya ini untuk mengingat kasih-Nya yang terbesar yang sudah dinyatakan. Ya. Mari kita baca ayat 53 sampai 56. Ya, mari 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan anggur. Kita angkat di tangan kanan kita. Kita baca Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Yohanes 6 ayat 56 dan 57 kita baca 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari kita berdoa sebelum kita minum. Bapa di sorga, kami tahu lewat kasih-Mu yang kami terima di dalam Kristus Yesus, yang sudah menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, membiarkan dirinya menderita, dianiaya. Semuanya adalah untuk kehidupan kami. Semuanya adalah untuk kebebasan kami dari ikatan dosa di dunia ini, sehingga kami memiliki pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kehidupan kekal di sorga. Kami tidak hanya percaya Yesus, tapi kami juga hidup oleh Yesus. Yesus ada di dalam kami ada di dalam Yesus. Yesus adalah kepala gereja di tempat ini. Terima kasih. Kami meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita meminum. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Terima kasih
aku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita semua sudah mendapatkan makanan rohani yang luar biasa lewat Bapak Gembala. Kita diberkati, kita diingatkan kembali bagaimana kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi karena penebusan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Kita menjadi manusia ciptaan baru, hidup di bawah kasih karunia. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih yang rindu memberikan yang terbaik, persembahan, silakan maju ke depan. Bagi yang mau perpuluhan, silakan untuk memasukkan ke kotak yang sudah tersedia. Tuhan Yesus memberkati, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Puji Tuhan, luar biasa. Kita orang-orang yang diberkati, amin. Kita orang-orang yang berbahagia, saudara. Kalau hari ini bisa beribadah untuk mengingat kasih Tuhan, itu luar biasa. Dan kita betul-betul sadar bahwa masih banyak orang Kristen yang tidak memahami ini. Amin, saudara. Karena kalau banyak orang memahami ini, pasti kursi-kursi gereja ini akan penuh sesak. Tapi banyak orang Kristen yang tidak memahami betapa kasih Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Karena tidak memahami kasih Tuhan yang luar biasa itu, pasti tidak akan bisa mengimani dan tidak akan mengalami. Itu sedihnya, saudara. Tapi katakanlah kanan kiri, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi. Bahkan surga disediakan bagimu. Amin, saudara. Ya, engkau dilindungi dari sakit penyakit, musibah, malapetaka, bencana, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Bahkan engkau dilindungi dari tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Engkau tidak dipelihara oleh dunia, tapi engkau dipelihara oleh surga. Amin, saudara. Justru kita berada di dunia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Luar biasa. Sekali lagi katakan dong kanan kiri, engkau orang yang berbahagia, katakan. Di dalam Yesus. Amin, haleluya. Oh, puji syukur. Mari saudara kita berdoa, syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kebahagiaan yang terindah dalam hidup kami adalah ketika kami diselamatkan, dikuduskan, diampuni, ditebus. Kami kembali menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu dan Engkau kasihi. Yesus berkata, berbahagialah karena nama-Mu tercatat di kerajaan surga. Dan kami mengucap syukur sebagai manusia-manusia yang dari surga kami dipelihara, dijaga, dilindungi, disertai. Bahkan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia, bahkan seluruh gereja di dunia, yang saat ini juga beribadah, memperingati kasih-Mu yang terbesar itu, yang sudah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu, melalui Yesus Kristus. Dan kami percaya, gereja-Mu akan terus Engkau pakai untuk memberitakan kasih-Mu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan Engkau melalui kami, Engkau melengkapi kami dengan urapan kuasa dan hikmat, agar kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan Injil kepada keluarga kami yang terdekat, saudara-saudara kami yang terdekat, sahabat-sahabat kami yang terdekat, bahkan kepada orang lain. Oh, terima kasih Tuhan. Tugas memberitakan Injil adalah tugas kami, tapi tugas memenangkan jiwa adalah tugas Roh Kudus. Itulah sebabnya kami percaya ketika kami memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja bersama kami sebagai teman sekerja kami untuk menggenapi misi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu akan menyertai kami ketika kami bersaksi tentang Yesus. Kami mengucap syukur untuk Indonesia yang masih terbuka untuk pemberitaan Injil. Indonesia masih terbuka untuk kami memberitakan Yesus, baik di kota besar, di kota kecil maupun di pelosok-pelosok. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk Indonesia yang saat ini masih dalam keadaan baik. Bahkan dibandingkan negara-negara lain, kami ada dalam situasi yang baik. Kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin kami yang saat ini masih Tuhan pakai. Dan kami juga mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin baru yang Tuhan sudah tentukan dan pilih. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Engkau akan memakai pemimpin-pemimpin yang baru untuk juga membawa Indonesia kepada rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur
semuanya itu. Dan kami mengucap syukur di dalam doa yang sudah diajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari saudara kita lantunkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak dan Ibu. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Mari kita lantunkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah angkat tanganmu ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan biarlah ketika tangan hambanya ini terangkat, tangan Tuhan sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah di dalam Yesus, dosa dan akibatnya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Akibat dosa adalah kemiskinan, kelaparan, kejahatan, sakit penyakit, berbagai musibah, kecelakaan, bahkan tipu daya iblis. Semuanya sudah dikalahkan, ditanggung Yesus di kayu salib. Di dalam kita, di dalam saudara, sudah disediakan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, kuasa, kasih. Semuanya disediakan bagi kita di dalam Yesus. Yang kita lakukan adalah percayalah, terimalah, hiduplah di dalamnya, dan bersyukurlah. Semua yang percaya katakan amin. Happiness hit her like a train on a track.
So you